lagi. Kita hidup di dunia ini memiliki tujuan hakiki untuk mengharap ridho ilahi. Walau rintangan kan datang menghadang, kita akan teruskan perjuangan demi cita-cita dan harapan, gapai masa depan yang gemilang. Ayo lebih baik, PKS terbaik untuk Indonesia yang lebih baik. Ayo lebih baik, PKS terbaik untuk Indonesia yang lebih baik. Kita peduli pada semua yang telah terjadi, melayani dengan sepenuh hati, berkhidmat membangun negeri ini. Walau rintangan kan datang menghadang, kita akan teruskan perjuangan demi cita-cita dan harapan, gapai masa depan yang gemilang. Ayo lebih baik, PKS terbaik untuk Indonesia yang lebih baik. Ayo lebih baik, PKS terbaik untuk Indonesia yang lebih baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS Kota Prabu Muli serahkan bantuan kepada korban bencana puting beliung. Menindaklanjuti laporan SIM relawan PKS Kota Prabu Muli yang masuk pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 lalu, pengurus harian PKS Kota Prabu Muli diwakili oleh Sekretaris Umum DPD PKS Kota Prabu Muli, yakni Bapak Ben Heri SSI MPD beserta jajarannya, menyalurkan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah bencana alam. Musibah yang diakibatkan oleh angin puting beliung ini menimpa 3 desa, yakni Desa Talang Batu, Desa Karangbindu, dan Desa Jungai di Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, musibah yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini mengakibatkan sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap, di mana genteng dan seng terangkat oleh angin puting beliung. Adapun bantuan yang disalurkan hari ini berupa 70 paket sembako yang mana dibagikan langsung oleh Sekretaris Umum DPD PKS Kota Prabu Muli, yakni Bapak Ben Heri SSI MPD beserta jajarannya. Turut hadir pula salah satu anggota Dewan PKS Kota Prabu Muli, yakni Ustadz Haji Mat Amin SAG, yang ikut andil menyalurkan bantuan berupa dana tunai kepada warga. Saya selaku Kepala Desa Talang Batu mengucapkan terima kasih kepada salah satu organisasi, yaitu Partai PKS Kota Prabu Muli dan jajarannya yang telah sudi datang ke Desa Talang Batu ini dalam rangka membantu untuk mengatasi masalah yang terdampak puting beliung, angin puting beliung, khususnya bagi warga yang kena terdampak oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, mensyukuri setiap nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga nikmat-nikmat ini menjadi berkah bagi kehidupan dunia kita dan juga berkah bagi kehidupan akhirat kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada sebaik-baik hamba yang kita cintai, yang kita rindui, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baik manusia yang salat, sebaik-baik manusia yang zakat, sebaik-baik manusia yang berhaji, sebaik-baik manusia yang memperlakukan tetangganya, sebaik-baik manusia yang memperlakukan sahabatnya, sebaik-baik manusia yang memimpin negaranya, sebaik-baik manusia, sehingga tidak ada manusia lain pun yang layak untuk kita jadikan contoh kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk berada dalam majelis ini, majelis online ini, dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai kajian kita tentang Maulid ini dengan sebuah ayat dalam surah Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan nikmat dari Allah dan dengan rahmat dari Allah, maka hendaklah kalian berbahagia. Sesungguhnya Dia lebih baik dari harta-harta yang kalian kumpulkan. Imam Ibnul Jauzi, begitu juga dengan Imam As-Suyuti dalam Durrul Manthur, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dalam ayat ini adalah ilmu, yang artinya bahwa hendaklah kalian bergembira dengan ilmu yang sudah diberikan kepada kalian. Adapun yang dimaksud dengan rahmat di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Maka hendaklah kalian berbahagia dengan hadirnya Muhammad SAW. Hendaknya kalian berbahagia dengan lahirnya Rasulullah SAW. Penafsiran ini dikuatkan oleh ayat yang lain, surah Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka Al-Anbiya 107 ini menguatkan bahwa tafsiran Imam Suyuti dan tafsiran Imam Ibnul Jauzi bahwa rahmah di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk berbahagia dengan lahirnya Rasulullah SAW. Layak bagi kita untuk berbahagia dengan hadirnya Rasulullah SAW di muka bumi ini. Hal ini pun dikuatkan oleh sebuah riwayat dalam hadis dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, ya, dikatakan bahwa rawal Bukhari diriwayatkan, Imam Bukhari meriwayatkan annahu khaffafa li Abi Lahbin fi kulli yaumil itsnain li annahu ya'tiqu li Thuwaibah lamma basyarathu biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa pada setiap hari Senin azab yang diberikan kepada Abu Lahab itu diringankan. Sebabnya apa? Sebabnya Abu Lahab dulu ketika hari lahirnya Rasulullah SAW, ketika diberikan berita kelahiran Rasul oleh budaknya yang bernama Thuwaibah, Abu Lahab betul-betul bergembira. Lalu kemudian Abu Lahab memerdekakan budak ini saking bahagianya. Karena kebahagiaan Abu Lahab inilah, lalu Allah ringankan azab Abu Lahab setiap hari Senin, menghargai apa yang telah dilakukan oleh Abu Lahab ini, yaitu kegembiraan ketika menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Pemirsa sekalian, jamaah sekalian, pertanyaan pentingnya adalah, siapakah yang lebih layak untuk bergembira dengan lahirnya Rasulullah? Abu Lahab ataukah kita umatnya? Tentu pertanyaan ini layak untuk kita jawab, bahwa yang paling layak untuk bergembira dengan hadirnya lahirnya Rasulullah SAW adalah kita yang paling layak untuk bersyukur. Karena kitalah yang mendapatkan pengaruhnya, sehingga nikmat iman, nikmat Islam itu kita rasakan sampai hari ini. Bila Abu Lahab saja yang kafir, yang musyrik, yang bahkan tempatnya di neraka jahanam tertulis dalam Al-Quran dan abadi sampai hari kiamat, Allah berikan keringanan karena menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan kita yang berusaha menjadi umatnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan kenabiannya? Maka justru kita akan mendapatkan keutamaan yang jauh lebih besar bila kebahagiaan itu hadir
ketika menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Fadzakirhum bi ayyamillah." Fadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka hari 12 Rabiul Awal ini, pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal, kita memperingati, merayakan kelahiran Rasulullah SAW, karena kita mengingat ini adalah nikmat Allah yang besar, bahkan nikmat Allah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maulid ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingat kembali rasa cinta kita, meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, berusaha untuk hidup seperti beliau, berusaha untuk berjuang seperti beliau, karena tidak ada yang bisa membuat jaya umat ini kecuali yang telah membuat jaya umat terdahulu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman kalian. Hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, sampai aku lebih dia cintai daripada bapaknya, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Meskipun karena kata la dalam bahasa Arab itu mustarok, mengandung lebih dari satu makna. La artinya tidak sama sekali, bisa juga la artinya tidak sempurna. Maka sebagian besar yang mensyarah hadis ini mengatakan bahwa yang dimaksud la di situ adalah bukan kafir, tetapi tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai Rasulullah lebih dari dia mencintai bapaknya, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Pemirsa sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis berat. Hadis ini hadis berat karena pada faktanya manusia sangat mencintai orang tuanya, sangat mencintai anak-anaknya, mencintai koleganya, mencintai istrinya, mencintai suaminya. Maka hadis ini hadis berat. Tetapi setelah hadis ini kita dengar dan menjadi ilmu yang ada pada diri kita, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu berusaha menjadikan Rasul lebih kita cintai daripada orang tua kita, anak kita, dan seluruh manusia. Apakah layak Rasulullah SAW lebih kita cintai daripada anak kita, orang tua kita, dan seluruh manusia? Jawabannya tentu layak. Kenapa layak? Rasulullah SAW dalam banyak riwayat betul-betul mencintai umatnya. Bahkan di ujung usianya menyebut umatnya ummati, ummati. Bahkan nanti di padang mahsyar disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, syafaati liman ya'malul kabair min ummati. Syafaatku aku siapkan, kata Rasulullah SAW, untuk umatku yang bahkan telah melakukan dosa-dosa besar. Nanti di padang mahsyar seluruh manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Maka Allah katakan, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang nanti pada hari itu akan disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Bapak tidak akan lagi memikirkan anaknya. Bahkan ibu yang sangat mencintai anaknya, hari itu tidak akan memikirkan anaknya. Anak yang betul-betul mencintai bapak dan ibunya juga tidak akan memikirkan bapak dan ibunya. Karena masing-masing jiwa di hari itu tidak memikirkan apapun kecuali keselamatan dirinya. Tidak memikirkan apapun kecuali menyelamatkan dirinya dari azab.
Maka di hari yang menegangkan ini, ketika semua orang berpikir tentang dirinya sendiri, di hari itu Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling sibuk berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah agar umat-umatnya diselamatkan. Bahkan Rasul menyiapkan syafaat bahkan kepada umatnya yang telah melakukan dosa-dosa besar. Masya Allah. Siapapun yang bahkan sudah melakukan dosa besar, Rasul mau dan bahkan menyiapkan syafaat untuk orang-orang seperti ini. Maka dengan hal ini, inilah jawaban kita betapa layaknya Rasulullah untuk kita cintai lebih dari keluarga kita sendiri. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan istaqtu ikhwani. Istaqtu ikhwani. Aku betul-betul merindukan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat mengatakan, dalam riwayat dikatakan Abu Bakar mengatakan awalasna ikhwanak ya Rasulullah. Bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Maka Rasul mengatakan, la bal antum ashabi. Tidak, tetapi kalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Saudaraku, saudara-saudaraku adalah kata Rasulullah SAW, alladzina yu'minuna bi walam yarawni. Saudara-saudaraku yang aku rindukan itu, yang aku ingin betul berjumpa dan bertemu dengan mereka itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku. Siapakah mereka yang dirindukan Rasulullah ini? Jawabannya adalah mungkin adalah kita dan semoga adalah kita. Semoga kita adalah termasuk salah satu orang yang dirindukan Rasulullah SAW ini. Beriman dengan Rasul, bahkan kita belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan juga merindukan Rasulullah SAW, sedangkan kita belum pernah melihat wajahnya sekalipun. Mencintai Rasulullah SAW, sedangkan kita belum pernah bertemu dengan beliau sekalipun. Maka bila itu ada pada diri kita, maka kita adalah ikhwannya Rasulullah SAW yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah urgensi Maulid ini? Kenapa penting kita melakukan Maulid Nabi ini? Yang pertama, seperti yang sudah kita bahas, ini akan merevitalisasi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Betapa umat ini berhajat kepada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Umat ini menghajatkan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW sehingga mampu nanti membawa umat ini kembali bangkit dan lebih baik lagi dari sekarang ini. Lalu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Jawabannya adalah Islam, agama kita. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini dalam sebuah istilah dibagi dengan akidah, ibadah, dan akhlak. Atau yang lain membaginya dengan akidah, syariah, dan muamalah. Ini juga yang kita revitalisasi, yang kita perbaiki lagi. Kita perbaiki lagi semangatnya, kita perbaiki lagi aktualisasinya. Bagaimana akidah kita, bagaimana ibadah kita, dan bagaimana akhlak kita. Akidah adalah sistem keyakinan yang dibangun oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah. Maka tawaran apapun yang ditawarkan kepada Rasulullah tolak. Karena misi terpenting membangun keyakinan terlebih dahulu kepada as-sabiqun al-awwalun. Sehingga ketika keyakinan ini sudah ada pada mereka, akidah mereka benar, maka mereka mampu memikul beban apapun. Mereka mampu memikul hukum-hukum yang akan dibebankan kepada mereka. Maka 13 tahun periode ini periode penting bagi kehidupan kaum muslimin, yaitu penanaman akidah yang nanti betul-betul berpengaruh karena nanti mereka akan mengalami beban yang sangat banyak. Akidah sangat penting dan inti dari akidah Islam adalah tauhid. Maka Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya,
fal ya'mal amalan salihah, hendaklah dia mengamalkan amal-amal salih. Tidak cukup itu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Tuhannya kepada siapapun. Ada dua syarat, yang pertama amal solih, yang kedua adalah tidak syirik. Inilah pentingnya akidah. Bila kesyirikan, tauhid ini hilang, tauhid ini tidak ada, maka semua amalnya akan haba'an manthura, akan seperti debu-debu yang bertebangan, tidak mendapatkan apapun kecuali susah dan payah saja. Inilah urgensi tauhid, pentingnya tauhid menjadi pondasi kehidupan orang-orang beriman. Sebesar apapun, sebesar apa akidahnya, keyakinannya, inilah yang akan menentukan kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Lalu aspek kedua dalam Islam adalah aspek ibadah. Aspek ibadah ini menjadi aspek kedua karena tanpa aspek tauhid, ibadah ini akan rapuh. Berat orang menanggung beban karena ibadah itu adalah beban. Berat mereka menanggung beban jika akidahnya tidak benar. Beban ibadah itu akan terasa ringan karena ada keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Sekecil apapun ibadah yang dia lakukan akan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan balasan, mengharapkan surga Allah, mengharapkan akhirat yang baik dengan ibadah-ibadah seberat apapun itu yang mereka lakukan. Dalam konteks ibadah mahdoh, ahammul ibadah as-salah. Sepenting-pentingnya ibadah itu adalah salat. Maka dalam ibadah mahdoh ini menjadi kunci penting juga bagi orang beriman, ya, bagi kebahagiaan dia di dunia dan akhiratnya, yaitu salatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Sebaik-baik yang pertama kali akan dihitung bagi seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Kalau baik salatnya, maka akan baik pula seluruh amalnya. Rusak salatnya, akan rusak seluruh amalnya. Maka salat ini sangat penting. Sebesar apapun perbuatan kita, sebaik apapun perbuatan kita, tanpa dia semuanya menjadi sia-sia. Nah, salat ini menjadi nyaman, menjadi tenang bila pondasi akidahnya benar. Lalu aspek yang ketiga, jamaah sekalian, pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, aspek akhlak. Akhlak itu adalah simatul mukminin. Akhlak itu adalah ciri-ciri orang beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ketika akidahnya benar, kemudian ibadahnya dia lakukan, lalu kemudian akhlak muncul pada dirinya. Akhlak yang baik muncul kepada dirinya, sehingga kemudian mampu menghiasi alam ini dengan akhlak orang-orang beriman. Keadilan, kepedulian, dan lain sebagainya menjadi akhlak orang beriman. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, konsekuensi keimanan itu. Rasulullah SAW bahkan mengatakan dengan tegas dan keras, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, dengan 3 kali sumpah mengatasnamakan Allah. Lalu Rasul mengatakan, man bata syu'banan wajaruhu fi jambihi ja'iun wa huwa ya'lam. Tidak beriman orang-orang yang tidur dalam kondisi kenyang, lalu tetangganya kelaparan di sebelahnya dan dia mengetahui. Ini akhlak orang beriman. Sampai Rasul kemudian menyambungkan keimanan ini pada kepedulian, pada tetangga yang kelaparan, pada tetangga yang kekurangan harta, kekurangan uang, dan lain sebagainya. Inilah akhlak orang-orang beriman yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, di Maulid kali ini, 3 aspek agama ini kita revitalisasi pada diri kita, pada diri umat ini. Bagaimana akidah umat ini semakin baik, bagaimana ibadah umat ini semakin baik, bagaimana akhlak umat ini semakin baik. Maka kemudian umat ini akan memberikan contoh bagi seluruh semesta alam ini, bagaimana sebenarnya cara mengelola dunia ini sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh
umat manusia, bukan hanya untuk orang Indonesia saja. Demikian ceramah singkat Maulid Nabi ini, ya, semoga merevitalisasi ya, apa yang ada pada diri kita dari aspek kecintaan, aspek akidah, aspek akhlak, aspek ibadah kita, sehingga Rasulullah SAW benar-benar kita cintai, menjadi tauladan kita, menjadi contoh bagi kehidupan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS Kota Prabu Muli serahkan bantuan kepada korban bencana puting beliung. Menindaklanjuti laporan SIM relawan PKS Kota Prabu Muli yang masuk pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 lalu, pengurus harian PKS Kota Prabu Muli diwakili oleh Sekretaris Umum DPD PKS Kota Prabu Muli, yakni Bapak Ben Heri SSI MPD beserta jajarannya, menyalurkan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah bencana alam. Musibah yang diakibatkan oleh angin puting beliung ini menimpa 3 desa, yakni Desa Talang Batu, Desa Karangbindu, dan Desa Jungai di Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, musibah yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini mengakibatkan sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap, di mana genteng dan seng terangkat oleh angin puting beliung. Adapun bantuan yang disalurkan hari ini berupa 70 paket sembako yang mana dibagikan langsung oleh Sekretaris Umum DPD PKS Kota Prabu Muli, yakni Bapak Ben Heri SSI MPD beserta jajarannya. Turut hadir pula salah satu anggota Dewan PKS Kota Prabu Muli, yakni Ustadz Haji Mat Amin SAGI, yang ikut andil menyalurkan bantuan berupa dana tunai kepada warga. Saya selaku Kepala Desa Talang Latu mengucapkan terima kasih kepada salah satu organisasi, yaitu Partai PKS Kota Prabu Muli dan jajarannya yang telah sudi datang ke Desa Talang Batu ini dalam rangka membantu untuk mengatasi masalah yang terdampak puting beliung, angin puting beliung, khususnya bagi warga yang kena terdampak. Oleh sebab itu, kami sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dari Partai PKS Kota Prabu Muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bai, Ketua DPD Desa Talang Batu. Pertama-tama, dengan adanya bantuan dari Partai Keadilan Sejahtera ini, itu sangat membantu sekali bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang terutama yang terkena dampak daripada bencana ini. Nama saya Dintar Joni, tempat tinggal Dusun 1 Desa Talang Batu. Alhamdulillah telah mendapat bantuan dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Prabu Muli membantu masyarakat yang kena musibah angin puting beliung. Semoga dengan adanya bantuan ini semakin banyak elemen masyarakat yang saling membahu, menolong sesama, dan meringankan beban saudaranya, serta dapat saling memotivasi dalam berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari esok Pertiwi Jaya bergandengan tangan untuk meraih ridho Allah. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari DPD PKS Kota Prabu Muli hari ini kita menyalurkan bantuan APD untuk tenaga medis di RSUD Kota Prabu Muli ya. Ini sebagai sumbangsi kita yang kita galang dari para kader, dari anggota dewan DPD Kota Prabu Muli. Memang kesulitan kita adalah penyediaan APD-nya ya. Jadi kita sudah tracking, kita mencari. Saat ini kita baru dapat ya sedikit sekali memang ya, untuk kebutuhan. Kalau di total ya sekitar 15 juta ya baru kita ini dengan harga yang sudah sangat tinggi. Punya informasi terhadap APD, tolong dibantu pemerintah kota untuk akses penyediaan APD sehingga nanti pemerintah kota bisa mengupayakan itu, membeli itu untuk para tenaga kesehatan. Yang kedua, bahwa tenaga kesehatan ini adalah pertahanan terakhir. Jadi pertahanan awal itu adalah kita, masyarakat dan pemimpin ya tentunya dengan kebijakan-kebijakannya. Jadi saran saya kita masyarakat, ayo kita patuhi aturan-aturan atau arahan-arahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah supaya kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini ya. Dan mudah-mudahan kita bersama bangsa Indonesia bisa melewati masa-masa ini dan kita bisa memenangkan pertarungan melawan COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada PKS Peduli yang telah memberikan bantuan kepada kami sehingga bantuan tersebut dapat kami gunakan dengan baik sehingga pelayanan untuk menghadapi pasien-pasien corona ini
akan berjalan dengan baik. Itu. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bantuan yang memang benar kami butuhkan. Untuk tetap menjaga kebersihan, kemudian menjaga pola hidup sehat dan makan makanan yang bergizi sehingga daya tahan tubuh kita menjadi sehat. Alhamdulillah, syukur kita pagi ini menyaksikan penyerahan bantuan APD dari keluarga besar PKS kepada tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Daerah Prabu. Tentu ini adalah bentuk yang nyata atas partisipasi PKS untuk memerangi, untuk mengendalikan, bahkan untuk mencegah virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan gerakan ini adalah bagian dari amal soleh dan mudah-mudahan wabah ini akan menjadi pelajaran buat kita, sekaligus juga akan segera berakhir dan kita akan masuk pada satu Ramadan dalam keadaan sehat, bahagia, menyongsong Idul Fitri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.